Assalamualaikum, selamat pagi sobat-sobatku semua yang ada di dunia maya. Tentunya yang masih mendukung dan suka dengan channel Dakondole, dengan tutorial-tutorialnya yang mungkin bermanfaat dan canda tawa kami bersama teman-teman di bangunan ini. Saya kali ini akan mentutorialkan cara merakit. Merakitnya sudah dirakit sobat. Cara bagaimana membuat balok gantung yang nantinya balok gantung itu akan ditempati oleh gunung-gunung sebagai landasan batanya. Ya, ini dia. Ini lokasinya yang di atas. Itu dia tembus sampai sini sobat ya. Lokasinya buat gunung-gunungnya nantinya rumah ini sampai sini. Bentangannya tidak banyak sih sobat, bentangannya cuman 3 meter ya. Saya akan naik dan melihat anyaman besinya. Oke, saya sekarang udah di atas sobat. Nah, ini anyaman besi ini dari sini. Nah, ini sobat, setiap kita membuat pembesian, nah maka ujungnya harus dibengkok seperti ini sobat ya. Nah, bengkok seperti ini harus mengait ke tiang ini nanti. Ini karena ini belum diikat aja, belum diatur, jadi belum mengikat ya. Nanti diikat dengan tiang ini agar saling mengait. Yang di sini pun sama, yang dari arah sana ini udah dicor karena kita tadi kemarin itu gantian ya sobat. Nah, kita harus mengikat begini. Karena kita gantian namanya papan cornya itu tidak tadi supaya mengirit bahan, tapi pekerjaan selesai. Kalau kita boros-boros, kita pakai semua yang ada di sini, habisnya nganggur sobat. Kasihan yang punya rumah kan nanti ya. Ini akan saya mendekat ke sana melihat anyamannya ya. Tapi saya berjalan di atas bata nih sobat tuh. Saya berjalan di atas bata. Ya, bukan saya gimana sobat, jangan diikuti cara-cara yang tidak tidak mempunyai skill atau tidak terbiasa. Kalau saya maaf yang ngomong dari kecil, dari bisa kerja tuh emang kerjanya bangunan sobat. Jadi jalan-jalan seperti itu udah biasa sobat. Nah, ini hanya bata tanpa ada penghalang lainnya sobat. Ini kalau ketahuan sama Bapak PU tidak boleh juga sobat, katanya tidak menjamin keselamatan. Tapi ya karena skill tadi sobat udah biasa, makanya saya bisa berjalan sambil video lagi nih. Aduh, ini ada Marjuki di sini, dia sendirian tanpa teman dia. Wait. Gimana Marjuki? Ini sobat ya. Nah, ini anyamannya. Nah, ini bentangan yang menggantungnya. Ini yang ini bentangannya 2,5 meter, dapur. Terus tembus ke sana 3 meter, ruang tamunya ke sana terus. Oke. Nah, untuk sobatku semua, ini ilmu berbagi ilmu sobat ya. Nah, untuk perakitan besi cincin jikalau dia menggantung tanpa tiang, nah ini kita usahakan jarak cincinnya ini rapat-rapat sobat ya. Rapat-rapat tidak apa, lebih rapat lebih bagus ini. Tapi jangan pintu rumah dibuat rapat sobat, tidak bisa masuk. Bukan maksud saya rapat lebih bagus, bukan masuknya ke pintu rumah sobat. Nah, ini untuk pembesian. Kalau pintu rumah lebih rapat lebih bagus ya bagus juga, nggak ada orang masuk, jadi rumahnya aman. Ini jarak 10 cm sobat saya buat. Jarak 10 cm antara cincin ke cincin, ini. Jadi 10 cm semua. Karena apa sobat? Karena besi ini menopang beratnya di atas tuh. Kalau cincinnya dia jarang-jarang, mungkin seperti yang di selup yang saya buat kemarin, 1 jengkal itu, satu begini, itu kurang maksimal, kurang kuat sobat, karena dia menggantung. Nah,
Makanya ini untuk yang menggantung ini tanpa ada apa-apa di bawah ini saya buat rapat. Kalau untuk menganyamnya kemarin untuk perakitannya tidak saya videokan sobat ya, karena udah sering kali saya merakit besi behel ada juga kemarin. Nah, ini pun tidak semua sampai depan sobat, hanya sebatas di atas batanya aja tuh. Nah, di atas bata udah dia menumpang sekitar 10 cm jadilah udah. Nah, terus kita turunkan. Nah itu kan turun, kita ralat, kita tekuk, kita normalkan kembali apa namanya ukurannya. Ini karena ini gantung saya buat lebih besar nih, 18 cm sobat. 18 cm ini tidak saya ukur, ini udah saya ukur 18 cm. Terus ketika dicor nanti ada dagingnya 2 cm, atas 2 cm, jadi 22 cm sobat. Nah, bentuknya tipis, jangan tebal sobat kalau membuat balok gantung, karena kalau dia tebal akan membebani, malah lebih berat, lebih bebannya lemah tambah berat. Usahakan kita tipis, cuman lebar ke bawah sobat. Nah, dari atasnya tipis, setipis bata, terus ke bawahnya lebar tak apa-apa, panjang. Mungkin dibuat 25 kalau dia menurut ukuran yang mau kita buat ukurannya. Kalau ini hanya gunung-gunung, terus jaraknya pendek juga, tidak perlu lebar-lebar, 22 cm jadi udah cukup lah. Udah sering kali saya buat soalnya, jadi aman. Kalau dia bentangannya lebih lewas, lebih ada mungkin 7 meter, mungkin 5 meter, harus kita lebarkan lagi. Jangan hanya 22 cm, mungkin bisa 30, bisa 35 lebih bagus. Tapi tadi tipis, jangan kita kotak, jangan tebal, karena hanya akan membebani. Itu semua bukan apa namanya, bukan rancangan saya sobat ya. Saya juga pun bukan sekolah, pengalaman dengan teman-teman, dengan para apa ya arsitek, tapi ya udah dari lisan ke lisan sudah menyambung, karena beliau juga banyak ilmunya, ya banyak pendapat, ya banyak perbedaannya juga sama saja. Tapi semua masing-masing perbedaan tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Setelah kita rapat, terus kita bikin ini besi yang menyilang dari sini, terus naik ke sana ke atas tuh sobat ya tuh. Terus sepanjang ini dikasih terus. Oke. Ini namanya kromo sobat. Namanya kromo. Ini kalau sudah dicor sangat kuat sobat, karena dia menyiku, namanya kromo itu. Menopang tuh sobat ya. Ini besinya nih. Oke, sekarang nanti saya ngecor. Ya oke, terus cor-corannya akan kami cor beramai-ramai lagi. Kalau mengecor tidak saya tutorialkan sobat ya, karena mengecornya udah biasa, namanya ngecor mah rame-rame. Oke. Saya duduk di atas apa namanya besi cor yang mau dicor. Ini bangunan ya sudah mau selesai, sudah nol semua, tinggal saya merakit ini gunung-gunungnya sobat. Hanya satu lagi ini rakit gunung-gunungnya. Oke, terima kasih buat yang mendukung channel Dakon Ule. Semoga bermanfaat tutorial-tutorialnya, walaupun kita tukang kampungan tapi kita berusaha bagus. Masih banyak sobat tutorialnya, buat melester ada nanti, melester dinding, melester ngaci, pasang keramik kamar mandi, nanti masih ada sobat. Oke, terima kasih. Salam satu cangkul buat para sobat-sobat yang satu profesi. Jangan lupa subscribe-nya.